Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Hiro Baibiar dengan NPM 251700510538. Saya dari kelas A. Nah, di sini saya akan mencoba untuk membahas mengenai soal-soal kuis ya, yaitu soal kontrol unit. Nah, di sini diberikan sebuah gambar. Pertanyaan pertama berdasarkan figur 20.4 yaitu yang block diagram of the control unit. Manakah dari komponen berikut yang merupakan input bagi kontrol unit dan berfungsi memberikan kode operasi atau output dari instruksi yang akan dijalankan? A. Yaitu adalah control signal to control bus. B. Arithmetic logic unit atau kita sebutnya ALU. C. Control signal within CPU. D. Interaction register. Nah, untuk menjawab soal ini kita harus paham dulu nih sebenarnya ini apa sih. Nah, jadi gambar figur 20.4 yaitu blok diagram the control unit ini menjelaskan bagaimana unit kendali atau control unit itu berinteraksi dengan bagian lain dari komputer melalui berbagai sinyal input dan output ya. Nah, secara sederhananya, diagram ini tuh menunjukkan input yang digunakan oleh control unit ini untuk memahami situasi dan output yang digunakannya untuk memerintahkan komponen-komponen lain. Nah, jadi yang pertama tuh saya akan menjelaskan mengenai input ke control unit. Jadi pertama itu ada namanya instruction register. Nah, dia ini memberikan opcode atau kode operasi dari instruksi yang sedang diproses. Nah, CU itu menerjemahkan kode ini untuk mengetahui tugas apa yang harus dilakukan. Kemudian ada flags. Nah, ini adalah indikasi status dari hasil operasi ALU yang sebelumnya ya seperti zero flag, carry, atau overflow. Nah, disinilah. Nah, ini tuh krusial ya untuk instruksi logika seperti jika misalnya hasilnya 0, maka lompat ke alamat apa gitu. Terus ada namanya clock. Nah, ini tuh seperti detak jantung sistem yang memastikan semua operasi itu sinkron. Nah, control unit itu melakukan salah satu tugas kecil yaitu mikrooperasi pada setiap pulsa detak ini. Terus ada namanya control signal from control bus. Nah, yang ini jadi ini tuh adalah sinyal dari luar CPU ya, seperti sinyal interupsi atau sinyal konfirmasi dari memori. Nah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai output dari control unit ini. Nah, jadi setelah memproses input, control unit ini akan mengeluarkan perintah melalui dua jalur nih, yaitu adalah control signal within CPU yang ini, yang dimana ini adalah perintah internal untuk memindahkan data antar register. Jadi memerintahkan ALU melakukan perhitungan atau membersihkan register tertentu. Kemudian ada namanya control signal to control bus, di mana ini adalah perintah eksternal yang dikirim ke komponen luar seperti perintah baca memori atau tulis memori atau ya sinyal ke modul I/O itu ada di sini. Nah, jadi sebenarnya secara garis besar diagram ini tuh mempertegas peran CU sebagai pusat koordinasi lah. Ya, ini akan membaca instruksi dari instruction register tadi, terus memperhatikan kondisi saat ini dari flags ya, terus mengikuti ritme waktu dari clock, kemudian memberikan perintah baik ke dalam diri prosesor itu sendiri maupun ke seluruh sistem melalui control bus. Nah, berarti jawaban yang benar ini adalah yaitu adalah instruction register. Jadi instruction register ini adalah untuk menyimpan instruksi yang sedang diproses dan memberikan opcode kepada control unit ya untuk didecoding menjadi sinyal kendali. Nah, untuk yang soal nomor 2, apa yang terjadi jika jalur control signal from control bus mengirim sinyal interupsi ke control unit? Control signal from control bus. Jadi yang ini. Jadi kita lihat dulu yang A, yaitu adalah kecepatan clock akan meningkat 2 kali lipat untuk mengejar ketinggalan.
Yang B, control unit dapat menunda eksekusi program saat ini untuk menangani permintaan dari perangkat luar. C, control unit akan mengabaikan sinyal tersebut hingga komputer dimatikan. D, data ini dalam instruction register akan otomatis terhapus selamanya. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang B. Jadi control unit itu dapat menunda eksekusi program saat ini untuk menangani permintaan dari perangkat luar ya. Jadi sinyal dalam bus dari bus kendali itu memungkinkan perangkat eksternal ya seperti keyboard atau sensor gitu itu memberitahu si CPU ini yaitu control unit ini bahwa ada tugas mendesak yang perlu segera diproses. Terus yang C, eh, sinyal clock pada figur 20.4 itu masih di gambar ini eh, berperan penting dalam operasi control unit karena A mengonversi data analog menjadi data digital, B menyimpan seluruh instruksi program dalam satu waktu, C memberitahu urutan waktu atau timing agar setiap mikrooperasi dilakukan secara sinkron, D menerjemahkan bahasa assembly menjadi bahasa mesin. Sesuai dengan penjelasan tadi saya beritahu bahwa clock ini itu akan memberikan urutan waktu lah atau timing agar setiap mikrooperasi dilakukan secara sinkron. Jadi clock ini itu memastikan bahwa setiap langkah kecil dalam siklus instruksi yang terjadi pada interval waktu yang tepat dan terkoordinasi. Sekian dari pembahasan saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.